Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Pada kesempatan ini kita akanlah melanjutkan Wang Lin. Bagi yang lupa untuklah alurnya, tapi sepertinya tidak mungkin, kalian bisa tonton untuklah di part sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kedatangan dari Wang Lin membuat Li Yuanfeng sungguh begitu terkejut. Bagaimana bisa hanya dalam beberapa tahun saja kultivasinya meningkat begitu drastis. Dan Wang Lin langsunglah menghancurkan formasi pertahanan sekte miliknya. Dengan begitu petantang petentengnya, para anggota sekte salju mencoba untuklah menyerangnya. Hanya dengan satu kepalan tangan saja, mereka semua langsunglah modiar. Karena Li Yuanfeng sama sekali tidaklah keluar dari istananya, Wang Lin langsunglah mengentakkan kakinya, membuat istananya langsunglah hancur sebagian guys, gile. Namun berkat dari itu, akhirnya Li Yuanfeng keluar untuklah menghadapinya. Melihat musuhnya berada di atas, Wang Lin langsunglah meninjunya. Lalu, Li Yuanfeng meminta kepada Zheng Niu kalau dia tidak boleh memperlibatkan para anggota, karena mereka sama sekali tidaklah mengetahui urusan mereka berdua. Dan Wang Lin langsunglah mengizinkan mereka untuklah pergi dari sini sekarang juga. Alhasil ya, di sekte salju ini hanya ada Wang Lin dan juga Li Yuanfeng. Lalu dia mengeluarkan beberapa drum serta menggendangkannya, yang dimana gelombang dari drum tersebut akanlah menghancurkan jiwa asal dari Wang Lin. Tetapi itu sama sekali tidaklah berguna, membuat Li Yuanfeng haruslah mengeluarkan kemampuan lainnya, yaitu monster dengan berbentuk singa dengan memegang dua pedang. Tetapi sama Wang Lin langsunglah ditendang. Waduh, udah kayak Kamen Rider. Mendapati kesempatan, Wang Lin juga terus-terusan meninju monster tersebut, membuat tubuh dari Li Yuanfeng cukuplah terluka. Dan untuk beberapa drumnya juga dihancurkan oleh Wang Lin. Lalu dia bertanya lagi kepada Li Yuanfeng, apakah hanya sebatas ini saja kemampuannya? Ucapan dari Wang Lin membuat Li Yuanfeng sungguhlah tersinggung. Dia akhirnya menggunakan kekuatan domainnya, yaitu kebun teh, sebut saja seperti itu ya. Dan serpihan bunga teh langsunglah digerakkan ke arahnya. Wang Lin yang bertahan dengan cara meninjunya, membuat tangannya langsunglah membeku total. Sampai pada akhirnya, dia pun tertimpa dengan bunga salju yang begitu sangatlah besar. Li Yuanfeng merasa ini adalah tanda kemenangannya. Sayangnya, bunga tersebut langsunglah hancur lebur, dan Wang Lin memberitahu kalau dia belumlah melihat kekuatan domainnya, dan dia langsunglah menjentikan jarinya, dan keluarlah gulungan kehidupan dan kematian. Ini adalah kekuatan domain milik dari Wang Lin. Dan serangan pun digerakkan, membuat Li Yuanfeng langsunglah terhantam sampai dirinya benar-benar terluka parah. Masih tidaklah mau mengaku kalah, dia mengeluarkan dua lonceng yang membuat Wang Lin langsunglah menyadari kalau bocah yang sebelumnya mengeluarkan sosok seperti si Tunan, ternyata dialah yang mengirimnya. Dan keluarlah dua sosok seperti si Tunan yang langsunglah menyerang ke arah Wang Lin. Namun, ini adalah kesempatan baginya untuklah mengambil dua lengan milik dari si Tunan. Karena dia masih sangatlah penasaran dengan dua lengan tersebut, mungkin saja bisa untuklah membangkitkan si Tunan. Alhasil, Wang Lin langsunglah mengambilnya. Melihat serangan barusan sama sekali tidaklah berguna, Li Yuanfeng memutuskan untuklah melarikan diri. Sayangnya, itu tidak akanlah terjadi guys. Wang Lin langsunglah menangkapnya, dan Li Yuanfeng kembali mengancam. Bahkan jika dia mati untuklah hari ini, dia akanlah membawa Wang Lin untuk mati bersama-sama. Yang dimana Li Yuanfeng mencoba untuklah meledakkan diri. Lantas, Wang Lin langsunglah tersenyum dan memberitahu kepadanya, silakan saja untuklah meledakkan diri. Mungkin untuk sekte salju tidak akanlah selamat. Sedangkan untuk dia sendiri bisa keluar melewati celah kecil.
Mendengar itu, Li Yuanfeng langsunglah mengurungkan niat untuk meledakkan diri guys. Dan dia akhirnya mengakui kekalahan dan dia akanlah menyerahkan dirinya kepada Wang Lin asalkan negara salju dibiarkan tetaplah ada. Dan Wang Lin berjanji akan hal tersebut. Sehingga jiwa milik dari Li Yuanfeng langsunglah diambil oleh Wang Lin dan dimasukkan ke dalam bendera jiwanya. Lumayan ya, nambah satu. Setelah dari semua itu juga, Wang Lin akhirnya melakukan penyegelan kepada Sekte Salju, yang dimana seluruh anggota Sekte Salju tidak lagi ada yang bisa untuklah mencapai formasi jiwa. Mentok-mentok ranah jiwa Nesken Soul itu pun membutuhkan izin dari Wang Lin. Jika mereka menentang dan mencoba untuklah membuka segel tersebut secara paksa, maka dia akanlah datang kembali untuklah menghancurkan sekte mereka. Waduh. Kemenangan dari Wang Lin langsung terdengar oleh Yun Kuei-ji. Dia begitu sangatlah senang karena kandidat yang dia pilih sudah mulai bergerak. Maka dengan begini, Zhu Kuei-ji juga akanlah mulai bergerak. Dan ternyata untuk Zhou Utai masihlah hidup. Sekarang dia menjadi bawahan dari Yun Kuei-ji. Dia memiliki tugas yang begitu penting, yaitu dia harus mencari keberadaan dari Liu Mei. Dan Zhou Utai langsunglah mengkonfirmasinya. Setelah dia pergi, Yun Kuei-ji juga tidak menganggap remeh kedua murid dari Zhu Kuei-ji. Dan dia sudahlah mempersiapkan salah satu muridnya, yaitu Ji Xin, yang akanlah menjadi pemikat dari Qian Feng. Ini sama seperti Liu Mei yang akanlah memikat Wang Lin. Begitu juga dengan Ji Xin yang akanlah memikat Qian Feng. Tetapi untuk Zhou Utai sudahlah diperintahkan untuklah memikat Liu Mei. Dia tidaklah mau sosok dari Wang Lin diganggu oleh mereka berdua guys. Jadi biarkanlah Wang Lin bergerak sendirian tanpa adanya halangan sama sekali. Itulah yang dia rencanakan. Karena baginya, Wang Lin ini bagaikan sebuah senjata yang tajam untuklah memenangkan taruhan ini. Jika dia menang, maka untuk Zhu Kuei-ji akanlah dihukum selama 1000 tahun. Sementara itu, untuk Qian Feng yang telah mengetahui Zheng Niu berhasil mengalahkan Li Yuanfeng, dia sama sekali tidaklah terkejut. Justru dia meremehkan sosok dari Zheng Niu karena untuk Li Yuanfeng memang tidaklah sekuat yang dia bayangkan. Asalkan dia bisa mengalahkan klan iblis raksasa, maka dia akanlah turun tangan untuk menghadapinya. Ya elah. Sedangkan untuk Wang Lin yang telah mendapati 2 lengan dan mengembalikannya kepada jiwa si Tunan, disinilah dia sangat yakin cara membangkitkannya yaitu mencari sisa-sisa bagian tubuh dari si Tunan guys. Sayangnya ketika dia memeriksa ingatan milik dari Li Yuanfeng sama sekali tidak ada petunjuk sisa-sisa dari bagian tubuhnya. Hal ini akanlah membuat dia semakin kesulitan untuk mencari keberadaannya. Namun, dia meminta kepada si Tunan untuklah tunggu saja. Kalau suatu saat nanti, dia akanlah membangkitkannya. Hanya saja, dia juga masih memiliki masalah lain, dia haruslah menyelesaikannya, yaitu klan iblis raksasa. Hanya saja, Wang Lin ternyata masih begitu ragu untuklah menghadapi klan iblis raksasa guys. Karena ya, untuk Li Yuanfeng ini kan adalah seorang kultivator yang memaksa dirinya mencapai transformasi jiwa dengan cara yang begitu kotor ya. Jadi bukanlah pure. Sedangkan untuk lawan selanjutnya yaitu leluhur klan iblis raksasa yang memiliki kemampuan murni tentang transformasi jiwa. Ditambah dia memiliki kemampuan rahasia yaitu keturunan raksasa. Jika dikeluarkan dan sekali kena serangannya, maka jiwa asalnya akanlah benar-benar hancur. Jadi, untuk di pertarungan berikutnya, dia haruslah lebih berhati-hati. Tidak lama dari itu, bawahan dari Dun Tian datang untuklah memberikan sebuah harta kepada Wang Lin, yaitu sebuah giok yang telah mencatat sebuah metode penanganan kekuatan sihir dari klan iblis raksasa. Dengan begini, membuat Wang Lin semakinlah percaya diri untuklah mengalahkan sang leluhur klan iblis raksasa. Lalu untuk harta keduanya, dia memberikan Wang Lin cadangan bendera jiwa. Dengan bendera ini hanya bisa digunakan sebanyak 2 kali saja.
Meskipun penggunaannya terbatas, tetapi kekuatannya bisa membalikan keadaan hingga 1-3 kali lipat. Wow! Ditambah juga, di dalam bendera jiwa ini bukan hanya terdapat jiwa-jiwa kecil saja, melainkan ada 12 jiwa emas ungu, yang artinya terdapat 12 jiwa pemimpin sekte pemurnian jiwa. Jadi bisa dikatakan bendera jiwa ini bukanlah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Lalu, Du Tian langsunglah mengaktifkan bendera jiwa tersebut dan meminta kepada Wang Lin kalau dia harus bisa untuklah mengendalikannya. Semua ini tergantung kemampuannya, apakah dia bisa atau sama sekali tidak. Setelah diaktifkan, seluruh jiwa yang berada di sana langsunglah menjadi begitu liar. Begitu juga dengan 12 jiwa pemimpin langsunglah mengincar ke arahnya. Tetapi Wang Lin langsunglah menggunakan sebuah formasi dan merantai ke-12 jiwa pemimpin sekte pemurnian jiwa dengan begitu mudah. Leluhur Du Tian yang melihatnya sampai geleng-geleng kepala kalau pria satu ini benar-benar memiliki bakat dalam pengendalian jiwa. Dan pada akhirnya, 12 jiwa pemimpin langsunglah bergerak sesuai arahan dari Wang Lin beserta dengan para jiwa-jiwa yang berada di belakangnya. Sebut saja jiwa-jiwa kecil lah ya. Lalu Wang Lin kembali mengendalikannya, membuat mereka kembali menjadi satu dan berbentuk menjadi bendera jiwa. Setelah semuanya selesai, leluhur Du Tian juga akhirnya pergi berpamitan kalau dia telah memberikan seluruhnya kepada Wang Lin. Sisanya tergantung kepada dia. Lalu Wang Lin kembali keluar dari ruangannya dan menuju ke klan iblis raksasa untuklah melakukan balas dendam. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Minggu depan ya guys. Untuk spoilernya seperti biasa di hari Senin ataupun di hari lain guys, tergantung dari kondisi Mimin ya. Dan bagi yang bertanya-tanya, apakah bendera yang barusan diberikan oleh leluhur Du Tian adalah bendera 1 miliar jiwa? Oh, sama sekali bukan guys. Untuk di novelnya sih sama sekali bukan. Yang dia berikan itu adalah cadangan dari bendera jiwa. Memang isinya begitu sangatlah banyak, tetapi sesuai perkataan dari Du Tian, kalau bendera jiwa ini hanya bisa digunakan 2 kali saja. Sedangkan ya, untuk bendera 1 miliar jiwa bisa digunakan sebebas mungkin. Dan juga kesepakatan dia dengan Wang Lin, sampai usia dari leluhur Du Tian berakhir, maka bendera 1 miliar jiwa akanlah diberikan kepada Wang Lin guys. Jadi ya, untuk saat ini Wang Lin belumlah mendapati bendera 1 miliar jiwa yang asli. Begitu guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.